Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih, yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Allah akan menutupi aib para hambanya. Tapi kenyataannya satu kampung sudah mengetahui aib aku. Yang dulu pernah berbuat zina Ustadz. Aku malu dan aku gak kuat melihat ortuku yang ikut menanggung rasa malu ini Ustadz. Terus aku harus bagaimana jika aib masa laluku terbongkar? Nah ini Ustadz Syamon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja yang pertama adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Menyesal, tidak mengulangi lagi, berjanji tidak akan mengulangi. Dan juga menganggap hina perbuatan yang pernah dilakukan. Harus diakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan kehinaan. Yang kedua, jikalau seluruh manusia menceritakan keburukan kita, tapi kita baik di mata Allah, itu lebih utama dibandingkan semua manusia memuji kita, tapi ternyata di mata Allah kita hina. Maka ini yang harus dicamkan dalam hati. Ya Allah, saya hari ini hanya mengejar ridho-Mu saja. Mungkin orang lain telah menganggap buruk saya, tapi mudah-mudahan Engkau tidak menganggap saya buruk. Maka subhanallah, kejarlah ridho Allah sembari memperbaiki hubungan sosial kita terhadap orang lain. Kenapa kita mesti memperbaiki hubungan sosial kita kepada orang lain? Karena kita hidup di dunia ini, kita adalah makhluk sosial. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Orang tua malu, mungkin minta maaf kepada orang tua dengan sebenar-benarnya maaf. Kemudian juga kepada orang lain kita bersikap yang lebih baik. Sehingga orang lain akan lupa dengan kesalahan kita. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah kaidah selama-lamanya harga mati ini. Al-insan abdal ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan. Kalau kita senantiasa berbuat baik, maka manusia akan menjadi suka ataupun menceritakan kebaikan kita. Walaupun kita pernah berbuat kesalahan, apalagi orang Indonesia itu pemaaf. Lihat berapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, biasanya tertutupi kalau udah ditambal dengan berbagai banyak kebaikan. Jadi perbaiki hubungannya sesama manusia, minta maaf kepada orang tua, dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini yang mesti kita perhatikan. Kenapa harus diperhatikan 3 hal ini? Karena ternyata banyak orang taubat kepada Allah tapi dia lupa menjaga hubungannya sesama manusia. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syamon atas penjelasannya. Tapi memang salah satunya kalau udah kayak gini tuh agak susah ya. Betul. Salah satunya solusinya mungkin pindah ke tempat yang karena lain. Karena memang hukumnya seperti itu. Kalau dalam Islam ya diasingkan. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan masnya yang tadi curhat bisa dapat rezeki, bisa pindah ke komplek. Biasanya orang komplek tuh nggak terlalu dan nanti ini. Kembali setelah itu sudah tidak. Selesai, Masya Allah. Terima kasih banyak yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ibu aku mengetahui aib suamiku. Terus bawaannya jadi sewot mulu sama aku dan sama aku si ibu aku ini. Dikit-dikit ngoceh. Suamimu tuh gini gitu. Aku kan sebagai istri harus menutup aib suamiku kan. Tapi ibu malah mengira aku itu ngebela suami. Aku berada di posisi yang serba salah. Harus bagaimana nih sikap aku biar adil. Tidak kelihatan membela suami juga. Dan tidak kelihatan jatuhin ibu juga atau suamiku. Nah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya aib suami itu terbongkar dari ibu sendiri. Istri sendiri. Karena kadang-kala dia salah curhat. Jangan pernah mencurhat keburukan pasangan. Karena bisa jadi kita sudah melupakan, tapi justru orang tua sendiri yang tidak bisa melupakan. Maka sebuah kehormatan jikalau menjaga aib rumah tangga. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, berusahalah untuk mengganti atau memuji atau memperbaiki. Maka hubungan silaturahmi ini harus baik. Dan saya rasa orang tua itu luar biasa baiknya, pemaafnya. Maka perbuatan paling mulia untuk menjaganya. Menjaga hubungan antara ibu sama suami. Dua sisi yang dalam artian mohon maaf susah memang untuk diakurkan. Tapi tetap kembali lagi pada prinsip unna libasul lakum
wa antum libasul lahunna. Tapi ada namanya tahadu tahabu, saling menghadiahi sehingga timbul kasih sayang. Betul. Nah, maka kasih kesempatan suami untuk memperbaiki diri, kasih suami untuk berbuat baik kepada orang tua kita, dalam hal ini ibu, dengan cara apa? Tidak apa-apa, maaf saya pinjam kata-kata ini, tidak apa-apa berbohong. Ini ada titip salam dari suami. Suami mau titip salam. Tapi ini ada dia kasih ini, katanya dia sayang banget sama mama. Jadi juga suaminya juga harus mengambil hati orang tuanya, Iya. itu perempuannya, jangan cuma tinggal diem aja, akhirnya akan jadi bulan-bulanan itu. Kan yang nanya Terus. istrinya. Iya, Kosa suaminya, disewot istrinya deh. cerita. Kan ceritanya istrinya seperti yang curhat, Iya, bukan iya. suaminya. Kalau suaminya kita kasih solusi kepada suaminya, Nanti bukan kita bahas istrinya. lagi. Iya. Terima kasih banyak yang bertanya tadi. Masya Allah, sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah dari Ustazah Lulung, dilanjutkan doa oleh Ustaz Syam. Silakan tafadhol Ustazah Lulung. Diri. Baik pemirsa yang selamat yang dirahmati Allah. Yang pertama dalam tema kita hari ini adalah muhasabah untuk diri kita sendiri. Bahwa setiap manusia itu adalah punya salah dan punya dosa. Tapi sebanyaknya dosa kita, sebanyak kesalahan kita, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Maka ketika kita banyak salah, pertama datanglah kepada Allah. Bertaubatlah karena Allah akan menerima taubat selama matahari belum terbit di sebelah baratnya. Yang kedua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita hitung-hitung dosa kita sendiri sebelum kita menghitung dosa-dosa orang lain. Kita banyak dosa. Kalau ngomongin dosa orang, kita juga banyak dosa. Ngomongin kesalahan pasangan, kita juga banyak kesalahan. Kita ngomongin kesalahan yang namanya suami ataupun istri ataupun anak-anak, kita pun juga banyak salahnya. Karena namanya al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan kembali lagi kita kepada Allah, kembali lagi karena hanya Allah yang yaghfiruz dzunub, yang dapat mengampuni dosa-dosa. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kita? Allah Maha Pemaaf. Orang-orang mungkin bisa memaafkan kesalahan kita, memaafkan karena kita mengumbar aib, tapi belum tentu mereka melupakannya. Untuk itu kembali lagi kepada Allah. Mintalah hati yang ikhlas, hati yang lembut, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Ya Allah, jangan Engkau hukum kami sementara kami dalam keadaan lupa ataupun bersalah. Allahumma astur uyubana ya Allah. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Waghfir walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.